Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu sejarah aliran psikologi. Dalam video kali ini, izinkanlah kami dari kelompok 8 kelas I akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Ramadhani, yang kedua ada Nur Sandrina Amanda Mulyadi, yang ketiga ada Nur Salsabila Syamsul, ketiga ada Nur Yasmin Syafia. Yunani kuno ini adalah suatu zaman yang memberikan landasan yang cukup kuat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan termasuk ilmu psikologi. Zaman ini memang belum banyak membahas konsep psikologi, tetapi akan membahas pemikiran para filsuf mengenai realitas yang akan dikembangkan. Dalam masa Yunani kuno ini, telah terdapat beberapa bahasa secara spesifik mengenai psikologi yang tidak mudah, dan saat itu berkembanglah pemikiran mengenai metafisika, epistemologi, dan moralitas. Di sini saya akan menyebutkan para filsuf pada zaman Yunani kuno. Yang pertama ada Thales, kedua Heraklitus, ketiga Empedokles, keempat Parmenides, kelima Pythagoras, dan keenam Hippocrates. Pertama yang akan saya bahas adalah Thales. Menurut Thales, segala sesuatu di dunia terdiri dari substansi yang bersifat alamiah dan dikendalikan oleh prinsip alamiah. Menyimpulkan bahwa elemen dasar dari segala hal itu adalah air, karena air ada di mana-mana dan dapat berubah serta merupakan kunci sebuah kehidupan. Dalam mencari kebenaran, Thales menyampaikan spekulasinya dan membiarkan orang lain untuk menyampaikan penolakan atau kritikan. Dan dalam pandangannya, jiwa meliputi alam semesta dan sesuatu yang dapat menggerakkan. Kedua, ada Heraklitus. Heraklitus berpendapat bahwa api merupakan substansi dari segala sesuatu karena api dapat mengubah segala hal, seperti mengubah air menjadi abu dan mengubah benda keras menjadi cairan. Pusat perhatian Heraklitus adalah perubahan, dan menurutnya tidak ada yang konstan dan terjadi dua kali. Yang ketiga, mempelajari realitas termasuk perilaku dan proses mental manusia secara empiris akan terasa sulit, mengalami perubahan, dan jika bisa maka itu hanya kemungkinan saja. Yang ketiga ada Empedokles. Empedokles merupakan filsuf yang memiliki ilmu terluas terutama dalam moralitas, perilaku manusia, dan sosiologi. Menurut Empedokles, keempat elemen tersebut tidak dapat direduksi. Keempat elemen tersebut adalah api, udara, tanah, dan air. Dari pandangannya, jiwa akan sehat jika ada keseimbangan pada keempat elemen tersebut. Menurut Empedokles, kelahiran dan kematian itu tidak ada, melainkan adanya kehidupan jika keempat elemen tersebut berinteraksi. Tetapi jika elemen tersebut berpisah, maka akan mengalami kerusakan. Kekuatan yang universal dalam menggabungkan dan memisahkan elemen adalah cinta dan kebencian serta pertengkaran. Yang keempat adalah Parmenides. Menurut Parmenides, perubahan adalah ilusi, dan menurutnya realitas yang sesungguhnya bersifat abadi atau tidak berubah-ubah, dan ekstensi tidak akan bisa dipahami oleh indera saja. Realitas itu satu, tidak dapat berubah, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat dipisahkan atau abadi. Indra hanya bisa menangkap keberagaman atau perubahan, dan rasionalitaslah yang menangkap prinsip-prinsip umumnya. Pengamatan indrawi terhadap realitas tidak akan mengantarkan kita pada pemahaman objektifnya, karena pemahaman tersebut hanya bisa ditangkap melalui rasio. Yang kelima ada Pythagoras. Pythagoras memiliki pandangan yang sama dengan Parmenides mengenai rasio dalam memahami realitas. Realitas secara alamiah memang abstrak, perlu harmoni matematika. Terdapat objek yang bersifat abstrak, yaitu matematik yang dipahami rasio, dan objek yang bersifat konkret, yaitu alam yang hanya bisa dipahami dengan indera. Pandangan dualisme adalah manusia yang terdiri dari jiwa dan tubuh dan satu sama lain terpisah. Pythagoras juga beranggapan bahwa jiwa tidak akan pernah mati dan berpindah-pindah. Yang keenam ada Hippocrates. Hippocrates ini merupakan seorang dokter dan berpendapat bahwa semua penyakit mental ataupun fisik disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka pengobatannya juga menggunakan metode alamiah. Menurutnya, keempat elemen yang telah dibahas berhubungan dengan 4 cairan yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama, ada darah.
Darah berhubungan dengan udara, empedu kuning dengan api, empedu hitam dengan tanah, dan lender berhubungan dengan air. Menurutnya, keseimbangan keempat cairan tersebut akan menimbulkan kesehatan, sedangkan jika tidak seimbang akan menimbulkan penyakit. Saya akan membahas idea menurut Plato. Idea menurut Plato adalah sesuatu yang objektif, permanen, abstrak, dan dapat diketahui. Esensi realitas tidak berkaitan dengan fakta yang bersifat konkret, dan semuanya hanya manifestasi idea. Idea Plato tidak ada kaitannya dengan realitas. Keyakinannya adalah idea ini hanya bisa menggunakan rasio dan merupakan salah satu fungsi jiwa, dan indera yang bersifat material tidak akan sampai pada pengetahuan idea. Masa Helenistik ini dimulai pada tahun 323 sebelum Masehi. Ketika Alexander Agung meninggal dunia, masa Helenistik ini berakhir pada tahun 31 sebelum Masehi dan beralih ke masa Kekaisaran Romawi. Pada masa Helenistik ini munculnya beberapa pemikiran yang sebagiannya pro-filsafat dan juga sebagiannya anti-filsafat. Skeptisisme didirikan oleh Piro pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisisme menunjukkan adanya keraguan terhadap kemampuan manusia untuk sampai kepada kebenaran absolut. Bagi skeptisisme, dogmatisme tidak bisa dibuktikan kebenarannya maupun keliruannya. Pandangan skeptisisme hampir mirip dengan kaum sofis yang ragu terhadap adanya pengetahuan objektif dan memandang manusia sebagai hal yang relatif. Ada sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai dengan 365 sebelum Masehi. Antisthenes ini merupakan murid dari Socrates. Sinisme muncul karena adanya ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi saat itu dianggap tidak adil, dan juga adanya keinginan untuk memudahkan tuntutan kehidupan. Dan selanjutnya ada Epicureanism dan Stoicism. Epicureanism dan Stoicism ini merupakan tanggapan terhadap kaum skeptis dan kaum sinik yang pada saat itu berkembang dengan tujuan ingin mengembalikan marwah dari filsafat, di mana filsafat dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna oleh kaum skeptik dan sinik. Keduanya memahami realitas yang berasal dari satu elemen, juga termasuk Asosianisme yang menganggap bahwa elemen-elemen indrawi dari sebuah konsep umum. Pendiri Epicureanism yaitu Epicurus pada tahun 341 sampai dengan 270 sebelum Masehi. Epicurus percaya bahwa manusia terbentuk oleh atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia untuk selalu bergerak dan bebas dalam membuat tindakan-tindakannya. Pendiri Stoicism yaitu Zeno pada tahun 333 sampai dengan 264 sebelum Masehi. Aliran Stoicism ini meyakini kalau nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan merupakan aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Cynics yang menjunjung tinggi keutamaan atau virtuos dalam artian mereka mengurangi pengaruh terhadap emosi untuk memperoleh kebahagiaan. Neoplatonisme merupakan aliran yang lebih menekankan pada aspek filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Masuk di masa kegelapan atau yang disebut dengan Dark Age. Di dunia barat, abad pertengahan ini dimulai pada tahun 476 Masehi. Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel yang berpusat di Byzantium dan berakhir pada tahun 1453 Masehi, yang dimana pada saat itu Kekaisaran Konstantinopel hancur. Di dunia barat, awal abad pertengahan ini disebut dengan zaman kegelapan, yaitu Dark Age. Pada awal abad pertengahan, di Eropa Barat mengalami kemunduran yang biasa disebut dengan zaman kegelapan. Mengapa disebut dengan zaman kegelapan? Karena pada saat itu Eropa Barat mengalami perkembangan ilmu yang menurun dan rasionalitas yang tidak memiliki tempat untuk berkembang.
Akan tetapi pada saat Eropa Barat mengalami kemunduran, peradaban Islam justru berkembang menjadi lebih pesat, yaitu sekitar pada tahun antara 7 sampai 14 tahun. Pemikir-pemikir muslim tersebut mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu hukum, bahkan sampai ilmu psikologi atau biasa yang disebut dengan an-nafs. Adapun tokoh-tokoh pada abad pertengahan di dunia Islam, tokoh-tokoh tersebut ada 8. Nah, Al-Adz bin Qais Al-Kindi biasa dikenal sebagai dengan Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf pertama yang berasal dari tanah Arab. Pemikirannya itu berasal dari Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, Neoptalisme. Ia dianggap sebagai pengikut Aristoteles, tetapi corak pemikirannya itu lebih kepada Neoptalisme. Yang kedua itu ada Abu Bakar Ibnu Zakaria Ibnu Yahya pada tahun 865 sampai 925. Nah, Abu Bakar Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi atau biasa dikenal dengan Ar-Razi, akan tetapi di dunia barat Ar-Razi ini dikenal sebagai Razas. Nah, walaupun Ar-Razi ini memiliki banyak ilmu pengetahuan, akan tetapi ia lebih dikenal sebagai dokter yang berasal dari tanah Arab, dan ia pun mendapat julukan dengan The Arabic Galen. Yang ketiga itu ada Abu Nars Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950. Abu Nars Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi ini atau biasa dikenal dengan sebagai Al-Farabi, akan tetapi di dunia barat Al-Farabi ini dikenal sebagai dengan nama Al-Farabius. Al-Farabi ini dianggap sebagai neoptalisme Islam, yang pemikirannya yang berkaitan dengan psikologi itu adalah jiwa. Al-Farabi ini membagi jiwa manusia itu menjadi 5 daya, yaitu nutritif, sensitif, desiratif, imajinatif, dan rasional. Adapun terapi yang digunakan Al-Farabi dalam mengatasi masalah yaitu dia menggunakan terapi musik. Yang keempat itu ada Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balkhi pada tahun 850 sampai 934. Nah, Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balkhi ini atau biasa lebih dikenal dengan Al-Balkhi menuliskan sebuah buku yang berkaitan dengan psikologi yang berjudul Masalih Al-Abdan wal Anfus. Yang buku itu berisi tentang relasi jiwa dan raga. Adapun gangguan mental yang sangat menarik perhatiannya Al-Balkhi ini adalah depresi dan cara mengobati depresi menurut Al-Farabi itu ada 2 terapi, yaitu metode eksternal dan metode internal. Nah, metode eksternal ini yaitu mengajak orang tersebut untuk mengobrol dan memberinya nasihat, sedangkan metode internal yaitu mengembangkan pikiran-pikiran orang tersebut yang membuatnya dapat mengendalikan situasi. Selanjutnya, tokoh yang kelima itu ada Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini merupakan seorang dokter yang banyak memberikan motivasi kepada para dokter-dokter modern hingga sekarang. Dengan judul bukunya yaitu Al-Qanun fi At-Tib. Ibnu Sina ini merupakan seorang pionir psikologi fisiologi. Selanjutnya, tokoh keenam yaitu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai juga ini dikenal sebagai pemikir yang membicarakan tentang evolusi. Ibnu Miskawai juga menyebutkan bahwa ada 4 tahapan evolusi, yaitu evolusi mineral, evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan evolusi manusia. Selanjutnya, tokoh yang selanjutnya yaitu bernama Fakhr al-Din Muhammad Umar Ibn Razim. Fakhruddin Ar-Razi ini merupakan seseorang yang membahas tentang
perbedaan-perbedaan personal yang biasa disebut dengan individual difference. Dan Fakhruddin Ar-Razi juga ini membahas tentang bagaimana cara membaca tipe kepribadian seseorang itu dari bahasa nonverbalnya. Selanjutnya, tokoh ke-8 yaitu bernama Abul Walid Ibnu Rushd, yaitu pada tahun 1126 sampai 1198. Nah, Abul Walid Ibnu Rushd ini atau biasa dikenal dengan Ibnu Rushd, akan tetapi di negara barat Ibnu Rushd ini dikenal dengan Averroes. Nah, Ibnu Rushd ini dikenal sebagai tokoh rasionalisme. Selanjutnya, Ibnu Rushd ini yang pemikirannya yang berkaitan dengan psikologi itu yaitu karena dia membicarakan tentang jiwa, kecerdasan memori, dan kebahagiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masa Renaissance hingga Wundt berhasil mendirikan psikologi sebagai ilmu. Masa Renaissance atau masa pencerahan berlangsung pada tahun 1450 hingga pada tahun 1600-an. Masa Renaissance dimulai dengan adanya kepercayaan yang dilandasi oleh potensi dan kemampuan manusia dalam pemecahan masalah kehidupannya atau biasa disebut dengan humanisme. Pemikiran Francesco Petrarch pada tahun 1304 hingga masa wafatnya pada tahun 1375 bahwa kepercayaannya terhadap manusia akan mempunyai hak untuk mengatur jalan kehidupannya sendiri, dan ia lebih menekankan penjelasan alamiah daripada penjelasan teologi. Adapun tokoh lain yang berpengaruh seperti Pico, Erasmus, dan Luther. Kemudian tokoh Renaissance yang mempunyai hubungan dengan ilmu psikologi adalah Juan Louis Vives pada tahun 1492 hingga pada tahun 1540 mengenai emosi, memori, dan belajar. Masa Renaissance dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kritik terhadap hegemoni gereja, krisis ekonomi akibat peperangan, penjelasan Marco Polo dan Columbus, kemudian penemuan mesin cetak. Sedangkan faktor eksternal yaitu kontribusi peradaban Islam yang sebelumnya sudah mengalami kemajuan. Setelah masa Renaissance berkembang, muncullah aliran pemikiran yang saling bertentangan yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme yaitu mengungkapkan bahwa pengetahuan manusia hanya bersumber dari pengalaman, sedangkan rasionalisme mengungkapkan bahwa pengetahuan bersumber dari pikiran atau rasio. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern berawal dari adanya keraguan dari pandangan Kant, yang menurutnya ciri utama ilmu pengetahuan adalah kepastian, sedangkan jiwa manusia dianggap tidak bisa diukur karena merupakan realitas subjektif atau bersifat tidak tetap dan tidak stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usaha Wundt dalam mengembangkan ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri. Wilhelm Wundt lahir pada tahun 1832 dan wafat pada tahun 1920. Wundt yang dikenal sebagai Founding Father of Psychology, tokoh yang pertama kali menyebutkan secara eksplisit akan perlunya sains baru, yaitu sains yang bisa mewadai realitas yang minim dipahami oleh ilmu fisiologi. Ilmunya diberi nama Experimental Psychology. Ia berusaha menjadikan ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri dengan tujuan menemukan kajian bagaimana elemen-elemen dapat menyatu. Nah, Wundt berfokus pada penemuan elemen-elemen kesadaran, bagaimana cara untuk menyatukannya, dan apa saja hukum-hukum yang mengendalikannya. Selanjutnya, psikologi menurut Wundt disebut elementarisme. Adapun 3 kajian yang disampaikan yaitu pertama, kesadaran sebagai subject matter, di mana sensasi dan perasaan menjadi elemen yang penting. Selanjutnya, persepsi atau stimulasi fisik, anatomi, dan pengalaman masa lalu yang berjalan begitu saja, dan persepsi meliputi perhatian atau atensi, pengendalian elemen-elemen menjadi kesadaran penuh. Kulturasi psikologi atau Völkerpsychologie, di mana bahasa dan budaya berperan penting dalam fungsi mental. Pasca berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri. Nah, ada 3 psikologis yang membuktikan bahwa ilmu psikologi itu bisa berdiri sebagai ilmu mandiri, yang menentang Comte dan Kant. Tokoh-tokoh tersebut itu yang pertama itu bernama Hermann Wilhelm pada tahun 1821 sampai 1894. Nah,
Herman ini melakukan sebuah pengukuran terhadap kecepatan impuls saraf, dan Herman juga ini membuktikan bahwa waktu dan reaksi atau reaction antara stimulus dan reaksi itu bisa diukur. Selanjutnya tokoh kedua itu bernama Gustav Theodor Fitzgerald pada tahun 1801 sampai 1887. Fitzgerald ini berhasil membuat rumus matematika yang menunjukkan kekuatan sensasi mental yang merupakan fungsi dari logaritma intensitas konstan. Fitzgerald juga melakukan pengukuran terhadap inner psychopis. Tokoh ketiga yaitu ada Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt ini membuat sebuah pengukuran yang dinamakan touchmeter. Touchmeter itu merupakan touchmeter ini berfungsi untuk membuktikan bahwa kemampuan manusia yang disadari terhadap dua stimulus secara bersamaan itu bisa diukur. Pada saat pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, munculnya beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangannya. Salah satunya yaitu Franz Brentano. Teori Franz ini lebih berfokus terhadap aktivitas kesadaran dan isi kesadaran dan dinamakan psikologi tindakan. Yang kedua ada Carl Stam. Psikologi Stam dipengaruhi oleh psikologi Brentano, dan Stam merasa bahwa pentingnya pengalaman sebagai data yang paling berharga. Yang ketiga ada Oswald Kulpe. Metode eksperimen yang dipakainya disebut dengan systematic experimental introspection. Dengan menggunakan eksperimen ini, Kulpe menunjukkan kalau terdapat pikiran-pikiran yang tidak bersumber dari sensasi dan tidak bisa diteliti dengan menggunakan eksperimen ini. Keempat ada Hermann Ebbinghaus. Dalam psikologi, ia dikenal dengan pionir dalam penelitian mengenai ingatan dan aplikasi psikologi dengan combined test. Penelitian Ebbinghaus tentang belajar dan ingatan dianggap sebagai penelitian yang sangat jenius. Dalam melakukan penelitian ingatan ini, Ebbinghaus menggunakan metode introspektif maupun retrospektif. Yang kelima ada Edward Bradford Titchener. Titchener ini lebih berfokus terhadap struktur isi kecerdasan. Aliran pemikiran Titchener ini dinamai dengan strukturalisme.